Topan Noru menghantam pantai tengah Vietnam. Angin kencang dan hujan lebat membuat sejumlah wilayah di Vietnam mengalami bencana tanah longsor. Ratusan ribu orang berlindung di tempat penampungan. Di Da Nang, kota terbesar ketiga di Vietnam, gedung-gedung tinggi diguncang hembusan kuat yang menumbangkan pepohonan dan merusak atap rumah di seluruh wilayah tengah. Pemadaman listrik skala besar akhirnya dilakukan. Posisi pusat topan pada pukul 4 pagi tanggal 28 September berada di antara Da Nang dan Quang Nam, kata Pusat Peramalan Hidrometeorologi Nasional. Kecepatan angin antara 103 dan 117 km per jam. Lebih dari 200.000 orang di Vietnam dievakuasi ke tempat penampungan. Kecepatan angin lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya, tetapi para peramal cuaca mengatakan hujan lebat akan berlanjut hingga hari ini dan waspada akan terjadinya tanah longsor dan banjir. Kementerian Pertahanan Vietnam telah memobilisasi sekitar 40.000 tentara dilengkapi dengan kendaraan lapis baja. Perahu telah disiapkan untuk operasi penyelamatan dan bantuan. Sebagian area bandara Vietnam telah ditutup. Sekolah dan kantor di beberapa provinsi pusat termasuk di Da Nang juga ditutup. Jalan raya yang menghubungkan Hanoi di utara dengan pusat komersial kota Ho Chi Minh di selatan juga telah ditutup. Di Da Nang, semua toko dan hotel ditutup sementara. Warga dilarang keluar. Sebelum tiba di Vietnam, Topan Noru menghantam Pulau Luzon di Filipina pada Senin. Topan mengakibatkan pohon tumbang, listrik padam, dan beberapa daerah mengalami banjir. 5 petugas penyelamat dilaporkan tewas saat membantu warga yang kebanjiran. Seorang pria lainnya tewas setelah tertimpa longsor. Topan Noru juga merusak areal tanaman senilai 2,4 juta dolar Amerika Serikat. Topan Noru yang berkekuatan kencang menerjang Vietnam sesuai perkiraan, pada dini hari waktu setempat. Topan tersebut telah menyebabkan banjir, pohon tumbang, putusnya aliran listrik di ratusan ribu rumah, hingga kerusakan properti yang dilaporkan terjadi di sepanjang wilayah tengah negara itu. Topan berkekuatan 117 km per jam ini, menghantam pantai antara Da Nang dan Quang Nam sekitar pukul 4 pagi. Di kota bersejarah Hoi An, beberapa jalan terendam banjir dan angin kencang telah menumbangkan lebih dari 500 pepohonan. Seperti di Muat The Peninsula, tidak ada korban tewas yang dilaporkan dari kejadian ini. Namun 4 orang dikabarkan luka-luka di Provinsi Quang Tri. Sementara 3 rumah ambruk dan lebih dari 150 rumah telah kehilangan atapnya. Menurut laporan dari Wakil Direktur Umum Perusahaan Listrik Pusat Grup Listrik Vietnam, Le Hoang Andung mengatakan, sedikitnya 550.000 rumah kehilangan aliran listrik sepanjang hari. Pihak berwenang sebelumnya telah memperingatkan bahwa Noru akan menjadi topan terkuat yang melanda negara itu dalam 2 dekade, yang membawa hujan lebat, angin kencang, banjir bandang serta tanah longsor ke Da Nang dan 8 provinsi tengah lainnya di negara itu. 2 di antaranya berdampak di daerah Gia Lai dan Kon Tum, tempat di mana biji kopi terkenal itu ditanam, yang menyebabkan terancamnya panen dari produksi kopi terbesar kedua di dunia dan pemasok utama biji Robusta itu. Bin San Refining and Petrochemical JSC mengatakan kilang minyak Dung Quat, yang berada di jalur hantaman Noru, masih beroperasi di tengah badai, meskipun untuk sementara waktu mereka menghentikan impor minyak mentah dan ekspor bahan bakarnya. Bandara Par 10 masih diminta untuk ditutup. Sementara ratusan penerbangan di Vietnam telah dibatalkan, dan jam malam masih diberlakukan di Da Nang dan setidaknya di 3 daerah lainnya. Sebelumnya, pemerintah dengan sigap memerintahkan ribuan orang untuk mengungsi dari rumah mereka di Provinsi Tengah, untuk mengantisipasi banyaknya korban jiwa. Militer mengerahkan lebih dari 260.000 personilnya dan 3.380 kendaraan untuk membantu penduduk setempat mempersiapkan kedatangan badai. Topan Noru sebelumnya menghantam negara tetangga Filipina pada awal pekan ini, yang berdampak pada penutupan sekolah, tempat kerja, dan bursa saham negara itu. Sedikitnya 8 orang tewas, sementara lebih dari 52.000 orang mengungsi. Mereka mencatat telah mengalami kerugian pertanian mencapai 21,9 juta dolar AS atau senilai 334 miliar rupiah.
Pemerintah Vietnam memerintahkan ratusan ribu warga untuk mengungsi, ketika topan Super Noru tengah meluncur menuju kota Da Nang. Peramal cuaca memperkirakan badai itu akan menjadi salah satu yang terbesar yang melanda Vietnam. Sekolah-sekolah dan kantor-kantor di beberapa provinsi di Vietnam Tengah ditutup dan penduduk telah diminta bergegas mencari tempat berlindung sebelum perkiraan kedatangan topan menghantam Filipina pada awal pekan ini, di mana 6 orang tewas di sana. Noru diperkirakan akan mendarat sebagai topan super sebelum pukul 11.04.00 GMT. Vietnam mewaspadai topan Super Noru. Otoritas Pengendalian Banjir dan Badai Vietnam mengatakan kecepatan angin akan mencapai 160 km per jam 100 mil per jam, menyamai topan Sangsane. Topan Sangsane pernah melanda kota Da Nang pada 2006 dan menewaskan 76 orang. Pihak berwenang Vietnam telah mendesak 400.000 orang untuk meninggalkan rumah mereka, termasuk di kota wisata populer Hoi An, tempat penduduk dibawa ke sekolah dasar. Saya ingin pergi. Rumah saya tidak terlalu kuat. Saya khawatir atapnya akan terhempas saat topan menerjang, kata Huyen Mua sambil memegangi kantong plastik berisi pakaian, selimut dan beberapa bungkus mie instan, dikutip dari AFP. Di Da Nang, kota terbesar ketiga di Vietnam, semua toko dan hotel ditutup, sementara penduduk dilarang keluar di jalan-jalan mulai Selasa malam. Menurut data dari Pusat Peringatan Topan Bersama, yang terletak di Hawaii, topan Super Noru akan menjadi topan besar ke-6 yang melanda Vietnam sejak 1945. Sebelumnya, Naru menghantam Pulau Luzon, Filipina pada Senin. Di sana, topan menumbangkan pohon, mematikan listrik, dan membanjiri komunitas dataran rendah. 5 penyelamat tewas setelah dikirim untuk membantu warga yang kebanjiran, sementara seorang pria lainnya tewas setelah tertimpa longsor. Topan Noru menerjang pesisir tengah Vietnam. Badai yang menspai daratan di dekat kota Resor Da Nang itu disertai angin berkecepatan 117 km per jam, setara dengan badai Atlantik kategori 1. Pihak setempat telah mengevakuasi ratusan ribu orang menjelang kedatangan Noru dan menutup beberapa bandara.